Bahkan beliau mengatakan, li an amsyiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan dengan sahabatku yang punya masalah, lalu aku selesaikan masalah tersebut sampai selesai. Lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil-tawli wal-ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam karyanya As-Sunan dan Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber kepada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Maukah aku beritahu, kata Rasulullah, biman tuharrimu alaihin nar, dengan orang yang diharamkan alaihi atas orang tersebut an-nar, neraka. Artinya orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu hayyinin layyinin qaribin sahal. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pertama, hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin adalah orang yang memiliki sifat yang tenang, jiwanya stabil, tidak mudah marah, tidak mudah ngamuk, hatinya mudah memaafkan. Hayyin. Ketika disulut untuk melakukan keburukan, dia tidak lakukan. Dan ketika melakukan pekerjaan, seseorang yang memiliki sifat hayyin akan melakukannya dengan optimal, dengan maksimal, tidak sembrono. Dan ini tentu amalan atau pekerjaan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah menyukai apabila kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqan, dengan teliti, dengan maksimal, dengan optimal, dipikir dengan matang, tidak sembrono. Seperti kita ingin melaksanakan sholat Jumat, dari rumah mandi terlebih dahulu,
menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan minyak wangi, dan seterusnya. Langkah kaki menuju masjid diiringi dengan zikrullah. Artinya beramal dari mulai rumah sampai masjid dengan maksimal, dan itu merupakan amalan yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang kedua, layyin. Orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah layyin. Layyin adalah orang yang tutur katanya santun, tutur katanya lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdol? Muslim seperti apa yang utama itu, yang istimewa itu, yang sejati itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim utama, muslim istimewa adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Dua, al-fam wal farji. Satu, lisan yang tidak dijaga, tidak dikendalikan, wal farji, dan kemaluan, artinya perzinahan. Karena itu, apabila kita tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, maka diam akan lebih baik. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, karena diam mengistirahatkan malaikat untuk mencatat amal-amal buruk kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah qarib. Orang yang mudah menyambung tali silaturahim. Qarib adalah orang yang mudah akrab, humble, supel. Apabila terjadi satu perselisihan, mereka ibarat anak kecil. Tidak lama setelah itu kembali berbaikan. Dalam sebuah hadis, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhuhu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa setelah ada perselisihan di atas 3 hari. Artinya haram melakukan. Nah, orang yang qarib adalah orang yang mudah memaafkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh paling ideal ketika beliau dilempari batu saat hijrah ke Taif. Beliau tidak membalasnya dengan berdoa agar mereka diazab, tidak, tetapi beliau justru memaafkan dan berharap keturunan orang-orang Taif ada yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Doa beliau diijabah oleh Allah. Saat ini warga Taif 100% muslim semua. Dan terakhir, orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah sahal. Sahal adalah orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain, tidak berbelit-belit, memudahkan, tentu tidak meremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya 24 jam terbuka untuk para sahabat, untuk siapapun yang punya kebutuhan terhadap beliau. Bahkan beliau mengatakan, li an amsyiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan dengan sahabatku yang punya masalah, lalu aku selesaikan masalah tersebut sampai selesai. Lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan Masjid Nabawi, beriktikaf di dalamnya, sholat saja 1 kali lebih utama 1000 kali daripada sholat di luar Masjid Nabawi. Tetapi hal itu tidak beliau lebih senangi dibanding menolong sahabatnya yang sedang mengalami kesusahan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita termasuk orang-orang yang ada di dalam golongan 4 ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menghindarkan kita dari murkanya, dari azabnya, dari siksanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah.
أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة